Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan juga pegawai pemerintah selama Ramadan tahun ini. Arahan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet nomor 38 Seskap DKK 03 2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat arahan Jokowi itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Dalam surat tersebut, larangan kegiatan buka puasa bersama bagi pegawai pemerintah karena penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Melayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan juga pegawai pemerintah untuk menggelar kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan tahun ini. Kepala negara beralasan Indonesia masih berada dalam masa transisi pandemi menuju endemi, sehingga butuh kehati-hatian agar angka COVID-19 tidak melonjak lagi. Lantas, efektifkah larangan tersebut? Dan untuk membahasnya pemirsa, kita akan berbincang dengan epidemiolog Diki Budiman. Selamat siang Pak Diki, waktu Indonesia. Selamat sore, waktu Australia. Ya, bagaimana kondisi di sana, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita lihat Pak Diki, ini ada arahan Presiden Joko Widodo bagi ASN begitu untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Apakah arahan Presiden Joko Widodo tersebut ini sudah tepat begitu? Ya, pertama ini arahan ini ya tepat dan bijak. Karena apa? Karena pertama itu pejabat negara atau pegawai pemerintah ini kan orangnya mobile ke sana sini. Artinya secara risiko lebih besar. Kedua, ya ini kan situasi Lebaran ini juga di tengah situasi yang sedang sensitif ya. Saya tidak perlu membahas itu. Namun kemudian juga ini menjadi role model atau keteladanan yang baik. Karena memang harus diakui saat ini saya sampaikan pada publik. Sebenarnya publik bisa saja melakukan ritual ini ya buka bersama asal. Nah, mereka bisa merujuk pada perilaku pejabat ini. Oh, mereka juga tidak dilarang ya, sehingga ya kita lakukan dengan mitigasi, memakai misalnya tempat yang lebih luas dan lain sebagainya. Ini saya kira hal yang positif. Namun ini juga bukan berarti situasi pandemi Indonesia lagi buruk, enggak juga. Situasi kita sebetulnya sudah jauh lebih membaik. Bahkan saya berencana sebagai salah satu yang mensupport Dirjen WHO untuk per 3 bulan ya masukan terkait status PHIC atau status emergensi dari pandemi ini. Saya COVID-19 ini saya berencana untuk memberikan masukan bahwa ini bisa dicabut setidaknya akhir April atau Mei sesuai siklus 3 bulanan. Oke, kalau kita lihat larangan ini tentunya bertolak belakang dong dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sudah mencabut PPKM. Kemarin kami pergi ke mall saja ini sudah tidak diperlukan lagi masker begitu dari pihak security. Ya, hal yang seperti ini kan sebetulnya dalam masa pandemi ya kita nggak kaget ya, ada perubahan mendadak, ada perubahan kebijakan yang kontradiktif bahkan cenderung ya. Kita ingat Lebaran tahun lalu bahkan di awal jangan mudik, kemudian boleh pulang atau mudik boleh nggak, satu lagi istilahnya. Jadi hal seperti itu sebetulnya dalam konteks seperti ketidakpastian ini ya kita maklumi lah ya. Tapi ya ingin saya sampaikan ya bahwa sebetulnya kalau saya ingin mengambil pesan intinya adalah ya kita lakukan ibadah ini dengan aman gitu. Meskipun ini kan tidak berlaku untuk masyarakat sebetulnya. Nah, tapi tidak ada salahnya masyarakat juga melakukan upaya untuk memitigasi karena saat ini yang beredar ini memang sekali lagi bicara COVID ini bukan lagi bicara masalah keparahan atau kematian, tapi bicara long COVID. Bahkan riset terakhir ya dalam 2 minggu terakhir baru keluar bahwa orang yang berkali-kali terinfeksi COVID meskipun tidak bergejala ini cenderung akan mengalami gangguan imunitasnya. Nah, ini yang tentu akan menurunkan kualitas kesehatan. Nah, ini saya kira esensinya lah yang bisa diambil ya. Dan sekali lagi pejabat negara pusat atau daerah ya cocok untuk jadi contoh gitu. Dan mereka yang harus jadi contoh dan harus konsisten dengan apa yang disampaikan Pak Presiden.
Baik. Pak Diki, kita sama-sama saksikan ya di layar kaca ini bagaimana kemudian tanggapan masyarakat mengenai adanya larangan buka puasa bersama bagi para pejabat dan juga pegawai pemerintah berikut ini. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena kan kemarin katanya pemerintah udah mencabut PPKM, ya seharusnya sudah boleh lah kita beraktivitas kembali di luar, terutama sekarang kan bulan Ramadan ini memang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang karena selama 3 tahun ya, mereka ada pembatasan sosial. Dan pertimbangannya di situ beliau menyebutkan bahwa terkait kehati-hatian aspek COVID, saya pikir juga masuk akal juga untuk kehati-hatian. Selain itu juga mungkin ada pertimbangan lain di tengah maraknya flexing keluarga pejabat. Mungkin Pak Presiden juga ini menurut saya langkah yang tepat Presiden menghimbau ini supaya sebagai antisipasi banyak hal lah pertimbangannya nggak hanya 1-2 gitu. Kalau menurut saya sangat tidak setuju karena 2 tahun ini kita sudah dilarang untuk buka puasa bersama karena PPKM. Namun ketika di tahun ini sudah transisi menuju endemi, kenapa harus dilarang lagi gitu? Karena ini juga momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama yang berpuasa untuk bisa berkumpul dengan keluarga, teman, dan kerabat untuk berbuka puasa bersama. Ya Pak Diki, kalau kita lihat tanggapan masyarakat pro dan kontra bertebaran begitu ya, apakah memang masyarakat harus lebih sabar lagi karena masih dalam momen transisi di bulan Ramadan ini khususnya begitu, kadang kemarin 3 tahun ketika tadi ada tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak bisa begitu melakukan silaturahmi berbuka puasa bersama tahun ini pun masih tidak bisa begitu, apakah kemudian ini patut dicontoh oleh masyarakat luas juga atau cukup ASN saja yang seperti itu? Seperti apa tanggapannya? Saya kira cukup ASN. Nah, cukup ASN ya, karena ini jumlah ASN itu setidaknya 3 jutaan loh yang firm ya, yang firm. 3 juta dengan aktivitas secara bersamaan itu secara epidemiologi saja sudah berisiko ya. Di sisi lain ya kan tadi salah satu penanggap masyarakat merespon bahwa ini di tengah situasi yang sedang sensitif lah. Kemudian juga artinya begini, sebagai ASN ya harus ada konsekuensi patuh pada atasan, kemudian juga ya mau nggak mau dia harus menjadi contoh siapapun ASN itu gitu, karena itu melekat dan ya mohon maaf mereka dibayar dengan uang pajak ya untuk juga berperan gitu dalam konteks. Sorry saya bukan mau nyinggung pajak ya, tapi itulah artinya saya karena situasi transisi ini jangan sampai dianggap wah, aman pasti bakal sampai ke situasi yang lebih aman, tidak ada jaminan juga. Walaupun trennya sudah semakin baik, tapi satu waktu memburuk ya tetap ada. Nah, jadi saya kira ini adalah ya saya melihatnya sebagai gasam rem atau apapun istilahnya yang disampaikan pemerintah dan Pak Jokowi ya harus ditaati oleh ASN dan masyarakat. Sekali lagi saya tidak melarang dalam konteks keilmuan ya, tapi mereka juga harus ingat dengan siapa, di mana, dalam status apa, maksudnya statusnya tuh dia sehat tidak, dia sudah divaksinasi booster atau tidak. Karena bagaimanapun itu kan akan memiliki atau membawa risiko. Dan sekali lagi, meskipun PPKM ini dicabut, ya kan saya sudah sampaikan juga keberatan saya ketika PPKM dicabut. Karena ya seperti ini, ketika pemerintah mengganti, ya ini kan keluar ya. Ini adalah sebetulnya contoh nyata ketika saya sampaikan. Kalau itu dicabut, itu kan sebenarnya payung. Selama PHIC-nya belum dicabut atau status pandemi belum dicabut, PPKM itu melekat. Jadi jangan disalahkan juga kalau ada masyarakat, termasuk warga ASN yang beranggapan seperti tadi. Ya tapi, saya kira ini harus diperkuat, dijelaskan lebih detail, ya, lebih memenuhi standar strategi komunikasi risiko oleh para bawahan Pak Presiden. Tapi dari termasuk ya pejabat di daerah. Diki, kalau kita lihat dari segi epidemiologi ya begitu ya, dari masa transisi ini sepenting apakah sebenarnya kami masih menjaga penerapan protokol kesehatan seperti itu? Lantas kan kalau kita lihat data COVID sendiri memang sudah sangat sedikit begitu ya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Ini sepenting apakah? Sebetulnya pentingnya tidaklah se-urgent waktu sebelum atau di tahun kemarin lah ya. Apalagi kalau tahun 2020. Tapi harus diingat, bicara pelandaian kasus, bicara kasus, saat ini bukan kasus infeksi sekali lagi, tapi kasus reinfeksi. Itu yang kita nggak punya data yang memadai. Padahal kasus reinfeksi itulah yang akan mengarah pada
kasus long COVID. Ini saya harus ingatkan siapapun, dan dia nggak memilih-milih ASN atau masyarakat. Jadi sebetulnya himbauan ini ambil sisi positifnya, ya masyarakat juga mulai. Yang saya selalu ingatkan, kita dalam masa transisi ini harus membangun, dalam hal ini tanggung jawabnya pemerintah ya, dari pusat sampai daerah, membangun literasi pandemi, membangun self risk assessment, ya, kemampuan menilai risiko secara pribadi sendiri. Karena bicara masalah social distancing, pakai masker dan lain sebagainya, itu bicara kualitas udara di daerah situ kan, nggak udara yang kita hirup ya saya di sini di ruangan ya. Baik. Kalau bagus saya nggak pakai masker gitu. Atau di ruangan, dan bahkan di dalam ruangan yang kita tahu secara standar di negara maju kan sudah pakai level pengukuran CO2. Nah, itu yang akan menjadi dasar. Kita masih perlu pakai masker atau tidak? Ya, pakai masker, termasuk di sarana publik yang kalau mau mudik ataupun dalam perjalanan sehari, saya anjurkan pakailah, karena kan transportasi kita ini kan belum melakukan peningkatan kualitas udara secara signifikan gitu. Jadi, dan ini saya ingatkan, ini perubahan perilaku Ana dan pemirsa. Perubahan perilaku lebih hidup bersih sehat, bukan hanya mengadres atau merespon situasi COVID, tapi juga ancaman ya, flu burung dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami memberikan informasi langsung di Kabar Siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, selamat puasa, assalamualaikum.